Jadi kalau udah ada indikator kayak gitu, nah belajar buat buang sendiri tuh enak. Kenapa? Karena ya lama-lama ketika dia udah selesai, ya kamu nggak harus bergantung sama orang lain terus, ya kan bisa mulai mecah-mecahin. Karena kalau titiknya banyak yang kena, mau bongkarin semua dalam session ya panjang gitu kan. Gitu. Jadi ini membuktikan ya teman-teman, kadang banyak yang nanya sama aku gitu, emang apa hubungannya rilis emosi kok bisa hubungan sama karir sama bisnis, bisa ngundang banyak hal. Ibaratnya kayak tadi ketika cewek ini udah Tapi bener-bener yang udah memang yang udah gitu dilepas udah selesai bener bahagia itu. Ya sebenarnya aku juga punya satu kan pengen bantu banyak orang juga, itu udah mungkin dari kecil udah kayak gitu. Jadi kalau ngeliat orang yang nggak adil gitu ya, ternyata aku pengen bantu gitu. Ternyata kalau kemarin belajar saya baru tahu oh ternyata ada background di belakangnya yang membuat saya seperti itu. Gitu. oh sempet juga yang makanya ada kejadian yang bisa dimanfaatkan. Gitu, begitu. Itu juga perlu hati-hati tuh teman-teman. Tapi yang aku pikir bagus itu ya, jadi setelah aku rilis yang kita setelah workshop selesai saya tenang, aku bener-bener belajar. Jadi kayak mestinya aku ke rumahku yang di Citraland itu kan kalau mau ke sana kan aku mesti setiap hari itu dulu ke sana nyiramin tanaman, kasih makan ikan, apa gitu bersih-bersih. Itu setiap ke sana udah ujung-ujungnya nanti akhir minggu gitu udah mulai kayak nggak enak banget gitu rasanya gitu. Nah setelah kerilis aku bener-bener yang berasa tenang itu aku nyoba. Ini waktunya kan. Aku nyoba. Aku udah sembuh atau aku masih bermasalah gitu loh. Kalau memang aku masih bermasalah kan masih ada Coach Reo. Ternyata aku belajar nginep di rumah itu aku bisa. Dan aku tidur di kamarku. Padahal sebelumnya aku tidur di kamar bawah. Udah gak mau naik lagi ke kamar atas, itu paling buat mandi aja gitu. Tapi pada saat itu aku udah bisa tidur di kamar atas. Udah gak kayak bener-bener gak ada apa-apa gitu. Terus saya ke tempat-tempat di mana yang mungkin itu jadi satu momen mengingatkan saya, itu bener-bener baik. Itu saya bilang ini saya nggak nganggep ini gimana ya, ini bener-bener miracle buat saya. Karena sebelumnya kalau udah orang ngomong gitu udah ketakutan, mungkin kayak Coach Reo dulu yang apa kalau hujan apa udah iya, kan udah takut sendiri udah. Itu bener-bener waduh, gue bilang ini luar biasa sih. Makanya itu yang bikin saya mendorong saya untuk belajar rilis sendiri gitu. Jadi ke tempat-tempat yang dulunya beban pun udah sekarang udah bener. Bahkan yang paling utama adalah tinggal di kamar saya itu saya kan paling takut. Ya, kayaknya sempet cewek ini bilang deh waktu di session ya. Dan itu saya tidur pulas. Luar biasa, bener aku. Makanya aku bilang ini teknik yang sangat simpel ya. Tapi buat aku berpengaruh banget gitu loh. Bayangin aja aku udah nggak ngerasain momen yang dimana mama saya nggak ada itu, saya waktu itu masih umur 16 loh. 16 tahun gitu. Sampai ke sini kan jauh banget. Jadi saya benar-benar merasa miracle, dan mungkin masalah masih ada berdatangan ya, tapi saya ngelihat itu lebih tenang, lebih chill gitu. Lebih santai ya. Ngadepinnya punya keyakinan aja bahwa ya akan ada jalannya juga. Ya, gitu kayak kan. orang bilang janji Tuhan itu kan ada waktunya, ada masanya. Ya udah, saya sekarang lebih bahagia untuk nunggu janji Tuhan itu gitu loh. Nggak kayak dulu, kayaknya ngotot banget gitu yang bikin malah saya capek gitu. Betul. Nah jadi teman-teman itu juga salah satu hal yang penting juga ya. Kadang-kadang kita ngerasa kan banyak dibilang ya janji Tuhan itu kan ya nanti pasti akan tiba waktunya, indah pada waktunya. Nah seringkali secara pikiran sadar kita lewat jalur psikologis kita itu merasa ya
oke, ada janji Tuhan nih. Tapi bawah sadarnya tubuhnya yang ketakutan terus. Nah, jadi mekanisme antara pikiran sadar sama pikiran bawah sadar itu dua level yang berbeda. Nah, ini strukturnya di psikologis, ini strukturnya fisiologis. Jadi kalau misalkan ketika kita ingatnya, oh ya Tuhan janji nih semuanya akan baik nanti ke depannya gitu. Tapi karena di bawah sadar kita, kapan ya, aduh kok masih susah terus. Susah beneran. Nah, akhirnya yang terjadi adalah susah beneran. Jadi yang perlu adalah tubuh kita, badannya itu benar-benar secara fisiologis ngerasa aman dulu. Ketika kitanya aman, tenang, nah ketenangan itu yang akhirnya yang tersisa adalah janji Tuhan, semuanya kan baik-baik aja, pasti Tuhan akan kasih jalan. Caranya Tuhan itu nggak kayak cara manusia yang terbatas. Kalau kita mikirin pakai caranya kita, itu skupnya akan sangat kecil karena kita berbasis dari historical file yang pernah terjadi. Tapi caranya Tuhan itu bisa ekspansif banget. Nah, kita nggak pernah tahu. Jadi ketika cara Tuhan ini akan berupa banyak kemudahan dalam hidup kita. Nah, ketika kalau misalnya kita memang inline, tubuh kita juga tidak merasa takut segala macam dengan santai, akhirnya yang muncul adalah keyakinan. Karena salah satu kunci terbesar yang diwujudkan sama bawah sadar kita dibantu, yang kayak doa kita, itu adalah yang kita chanting dari dalam hati kita. Which is kalau misalkan kita menginginkan sesuatu tapi di sininya hatinya nggak connect, jadi bukan yang kita inginkan, ini yang kita pengen, tapi yang kita yakin, yang kita rasain. Nah, jadi kalau misalnya nih kita rasakan, kayaknya susah ya, jauh ya, kayaknya nggak nyampe ya. Nah, itu kita kayak cancel doa kita sendiri. Karena keinginan kita lempar doanya ke Tuhan. Tuhan, aku pengen kesini, gini. Tapi bawah sadarnya ini nyangkut nih. Nggak bisa deh, kayaknya susah deh, kayaknya lama deh. Kok masih begini terus. Malah nggak terjadi-jadi. Akhirnya ya begini terus. Nah, tapi kalau misalkan kamu udah beresin, di sini jadi sisanya adalah keyakinan. Oh ya, pasti nanti akan terbuka jalan. Tuhan bukain jalan, pasti akan ketemu. Nah, di hatinya ketika dicek semuanya selaras. Ya di sini bilang Tuhan buka jalan, di sini juga Tuhan buka jalan. Iya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya Tuhan bukakan jalan. Ya. Jadi kalau yang pertama, banyak orang yang belajar ilmu tentang yang namanya kayak law of attraction. Pengen ngundang hal baik dalam hidup mereka. Tapi biasa yang ketemu adalah inversion, sesuatu yang berketerbalikan. Yang pengennya ini, kenapa yang diundangnya yang lain gitu loh. Nah, karena hatinya itu belum selaras. Jadi hal kunci pertama adalah selaraskan dulu hatimu. Beresin semuanya yang di sini physiologically supaya aman. Jadi sehingga ketika kamu ibaratnya berdoa, doa kamu tuh beneran nyampe tanpa di cancel sendiri sama hati kecil kamu. Nah, ini dua sistem yang berbeda, psikologis sama fisiologis. Nah, kamu beresin fisiologisnya, ketakutannya segala macam. Gimana cara bongkarnya? Mungkin kamu bisa belajar di playlist caranya begini. Ya, saya ada ngajarin step-stepnya satu-satu buat kamu bongkarin, pecahin supaya bisa lebih ringan gitu. Nah, kalau udah lebih ringan, santai, ya kayak yang Ciweni rasain mungkin sekarang kan lebih flowing gitu. Ya, apa-apa kayak chill gitu kan. Kayaknya kalau ada masalah pun ya udah nggak apa-apa, itu udah fine lah. Beda pola pikirnya udah beda banget gitu. Jadi menunggu janji Tuhan itu lebih kayaknya ya udah nggak apa-apa gitu. Dan berasa gak Ci ketemu kayak peluang-peluang baik gitu? Sangat, ya kan? banyak, bener. Betul. Itu bener. Waduh, luar biasa. Saya juga bangga banget ya, maksudnya di teman-teman yang datang juga jadi lingkungan yang lebih positif. Bagus-bagus ya. Yang bagus-bagus ya. Terus karir juga ya. Itu ya faktor luck ya juga. Gitu. Jadi ini membuktikan ya teman-teman, kadang banyak yang nanya sama aku gitu, emang apa hubungannya rilis emosi kok bisa hubungan sama karir, sama bisnis? Ya karena luck faktornya itu akan kebuka ketika kalau misalkan kamu rilis semua beban-beban yang di dalam tubuh kamu itu dia dipecahin gitu. Tubuh kamu tuh kan jadi flowing banget energinya. Nah, kamu bisa ngundang banyak hal. Ibaratnya kayak tadi, ketika Ciweni udah nunggu janji Tuhan itu malah dibawa santai, asik gitu. Karena sebuah keyakinan yang utuh dari tubuh, pikiran, dan jiwa bahwa oke, kita akan nyampe di situ. Jadi nggak usah takut, dibawa santai aja. Nah, terus akhirnya ngebukain banyak hal kayak peluang-peluang opsi-opsi yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Jadi kayak tiba-tiba, loh kok gue bisa connect sini ya? Kok gue bisa dapat project ini ya? Gitu kan segala macam gitu. Nah, jadi ketika kita beresin diri kita, tubuh kita tuh lebih flowing. Minimal ketemu orang tuh, karena kita punya sukacitanya. Orang mau kerja sama kita tuh lebih enak. Bener. Ya, saya selalu bicara tentang hawa surga sama hawa neraka. Ya maksudnya apa? Kalau ada orang ya hawa waktu ketemu saya tuh hawa nerakanya tuh masih lumayan kenceng gitu ya kan.
Jadi kayak mungkin udah mulai naik ke atas dikit tapi masih agak di bawah nih gitu kan. Iya, rasa syukurnya kurang ya masih. Kalau udah happy gitu rasa syukurnya kita lebih bener-bener bersyukur gitu loh. Iya. Kita dapat sesuatu aja udah, duh syukur banget ya, udah seneng jadi bawaannya. Bener. Karena kita jadi lebih gampang happy kalau kita udah tadinya kita minus negatif, ya hawa neraka kita beresin, ya kan. Nah begitu udah mulai di titik nol nih, misalkan kamu udah buang-buangin semuanya gitu ya, udah mulai beres gitu. Begitu di sini tuh enak buat naik ke atas. Makanya ibaratnya kalau yang selalu aku bilang, saat kamu di minus 8, kamu pengen bahagia di plus 2, kamu perlu plus 10 dulu buat kamu ngerasain plus 2. Karena ini kamu harus bayar utangnya nih. Jadi kalau misalkan ya kayak kalau kamu punya emosi negatif yang banyak, kayak kamu harus bayar utang buat hanya bahagia di level 2. Kamu harus bayar kebahagiaan yang di level 10. Makanya kadang-kadang ada orang yang kayak, gue harusnya dapat kayak gini, gue bersyukur, gue merasa bahagia. Tapi kok enggak? Karena apa? Karena utangnya masih banyak. Nah, ketika kamu beresin semua, luka-lukanya udah beres, terus kamu di sini gitu posisinya di 0, plus 2 ya plus 2, plus 5 ya plus 5, plus 10 ya plus 10 gitu. Rasanya tuh akan gampang banget buat kita happy. Bener. Dan saat kita happy, kita akan sangat bersyukur. Dan bersyukur itu akan mengundang hal baik. Tapi bukan bersyukur palsu untuk menutupi luka-luka kamu. Ya kan, karena banyak yang kayak, oh iya kamu harus bersyukur. Padahal lagi penurunan disyukurin, lagi susah disyukurin, semuanya disyukurin aja gitu. Akhirnya mengundang penurunan yang lain. Ini hati-hati ya. Kalau kamu mensyukuri penurunan, tubuh kamu kadang-kadang nanti dia nggak tahu gitu. Oh ini berarti yang diinginkan untuk mensyukuri penurunan lagi. Nanti akan mengundang penurunan yang lain. Nah jadi kalau misalkan mau mensyukuri, syukuri karunia, berkat Tuhan, kelimpahan, kemudahan, itu kamu syukurin. Ya tapi kalau penurunan, jangan kamu syukurin. Ya ini ada banyak yang syukurin penurunan. Bener, itu banyak banget loh. Itu bahaya, malah kamu kayaknya nanti. aku dulu juga gitu. Iya, aduh Tuhan makasih deh udah jatuh begini tapi Iya, masih mending tapi- yang penting masih ada begini gitu kan. Nah itu hati-hati ya. Jadi kayak kalau di reframing diganti arti kesialan diubah sampah jadi anugerah, itu bahaya. Nanti soalnya takutnya bawah sadarnya nggak tahu lagi mana sampah mana anugerah, bawah sadarnya attracting ke sana. Jadi kamu kalau mensyukuri, syukuri yang baik-baik aja. Nggak ada yang salah kok. Misalkan orang bilang, oh nggak gitu bos konsepnya. Ya terserah, ikutin aja konsep itu kalau kamu merasa nggak cocok gitu kan. Kalau misalkan kamu ngerasa, oh make sense nih, cobain aja dengan cara yang lain. Siapa tahu ini bisa jadi solusi kamu. Ya kan, karena kan balik lagi, mungkin itu blind spot kamu yang selama ini kamu nggak sadarin. Mensyukuri penurunan terus, akhirnya makin jatuh terus bleng gitu kan. Tapi kalau kamu bisa mungkin mulai mensyukuri hal-hal yang baik, nah mungkin akan bikin lebih ringan, lebih happy, kerjaan apa-apa jadi lebih enak. Akhirnya banyak undang-undang ketemu hal-hal yang baik, ketemu dengan mereka-mereka yang baik, membuka banyak peluang. Nah that's rezeki kamu tuh jadi flowing. Makanya aku selalu bilang lucky and happy. Bener. Nah tapi sebenarnya kemarin ngobrol sama Pak Hermanto, ini harusnya yuk taruhnya happy dulu baru lucky kata dia gitu kan. Karena Pak Hermanto tahu banget gitu kan. Ya pas lagi begitu lagi dinner tuh Pak Hermanto, lah ini kenapa kamu kok bilangnya happy lucky dulu baru happy. Dia bilang ini harusnya diganti nih kata dia. Aku bilang iya Pak. Iya. Tapi memang kadang orang tuh demennya pengennya lucky dulu gitu. Jadi dia maunya kejar dulu lakinya. Tapi sebenarnya buat kamu lucky, core-nya adalah di happy. Kamu happy dulu. Ketika kamu joyful, kerjain apa-apa enak, flowing. Orang tuh seneng karena kamu hawa surgawi. Iya. Ketika hawa surga, semua orang pengen ketemu kamu. Kayaknya kalau berpisah tuh, aduh, kayaknya pengen kangen gitu ketemu lagi gitu. Karena ya hawa surga tuh ya bikin ya transaksi jadi gampang gitu ya. Sorry, nyambungnya ke bisnis nih. Tapi emang bener kejadiannya kayak gitu kan. Jadi kayak transaksi gampang, ibarat mau kerja sama apa-apa gampang gitu, semuanya bisa terjadi dengan mudahnya tanpa ya kita harus kayak ngoyo gitu, fighting. Kayak Tuhan tuh kasih jalan kayak karpet merah yang kamu bisa lewatin dengan Iya. sangat Ada mudah. hal yang kadang Nggak kebayang ya? nggak kebayang, ya kan? Ya itu di Alkitab kan juga ada ya. Benar. Apa yang nggak pernah kamu lihat, ya kan? Itu terjadi. Ternyata itu semua harus benar-benar dari kita. Yes. Jadi aku sekarang baru tahu kita harus memang benar-benar melepaskan beban emosi. Itu bukan dengan marah tapi ya. Benar ya. Bukan marah ya. Itu banyak orang yang kita Bukan marah-marah gitu. Tapi benar-benar yang udah memang yang udah gitu dilepas udah selesai, bener bahagia itu baru bener. Itu yang Coach Rio bilang itu bener-bener
terjadi sih. Jadi benar-benar ya kebuka semua. Dan itu yang tadi Ciwe ini juga kasih ingat lagi teman-teman bahwa marah itu dia bukan yang melepaskan. Ya ini banyak orang yang juga salah kaprah. Misalnya contoh, lepaskan beban emosinya. Ya udah marah-marah aja, teriak-teriak aja. Nggak gitu bos konsepnya. Ya karena kalau misalkan marah itu nggak bisa ngelepasin beban, teriak-teriak di gunung gitu, bisa ngerilis kamu gitu ya. Nggak perlu ada orang-orang kayak kita yang bantuin. Iya, benar. Karena kamu teriak aja udah sembuh. Udah sembuh. Ya kan kalau kamu nangis bisa nyembuhin kamu nangis aja nggak usah cari saya, udah pasti sembuh. Nah tapi kenapa masih orang-orang yang bergerak di bidang seperti ini masih dibutuhkan? Ya karena nggak sekedar itu, nggak sekedar marah-marah, nggak sekedar nangis. Karena itu bukannya membuang, bukannya menghilang, dia nggak rilis. Dia hanya untuk kayak meluapkan aja. Jadi Kamuflas ya. lebih kayak ngeluapin. Jadi kalau misalnya kalau aku ilustrasikan yang gampang, kayak kamu beban emosi itu kayak anjing gila yang ada di samping kamu. Dia lagi tantrum, wah gubrak gitu nggak jelas. Terus gigit semua, gigit ini, gigit itu gitu. Terus yang ada kamu temenin dia main keliling. Nah begitu udah capek kan anjingnya lelah tuh. Kita juga lelah. Ya kita juga lelah. Nah ketika anjingnya lelah, terus dia tidur. Nah ketika tidur kan, oh udah nih aku tenang. Rasanya lega. Kayak gitu. Nah banyak orang yang merasa tenang lega karena lelah ini sebagai istilahnya lepas. Ya. Padahal itu bukan lepas karena anjingnya lagi tidur, bukan anjingnya hilang. Ya. Nah jadi ini beda banget strukturnya. Kamu perlu untuk benar-benar anjingnya ini disingkirin. Kenapa harus hidup bareng anjing gila? Nah itu yang konsep yang menurut aku ya jangan kamu kayak banyak kan yang ngajarin kayak kamu terima emosinya, acceptance. Ya kan ibarat ada anjing gila kamu terima. Aku bilang lama-lama gue yang gila gitu. Kalau disuruh terus iya disuruh terima gitu kan pusing gitu ya. Jadi jangan kamu terima. Ibaratnya kalau aku ilustrasi yang kasar yang aku sering pakai tuh punya beban mental tuh kayak disuruh terima, berdamai, hidup bersama dengan beban mental. Kayak kamu disuruh ada yang perkosa kamu. Terus kamu disuruh dikawinin. Kan zaman dulu banyak ya kayak gitu ya. Jadi dipaksa kawin sama pemerkosanya buat menutup aib. Jadi suruh berdamai sama emosi. Itu kayak kamu ada perkosa kamu terus kamu disuruh tidur sama dia. Tiap malam disuruh berdamai, disuruh ikhlas, disuruh menerima dan siap aja kapanpun kamu bisa diperkosa lagi sama dia. Nah, jadi kalau menurutku gila nggak masuk akal banget gitu. Gimana caranya? Ya ini makhluk mesti dibuang gitu loh. Jangan sampai kamu harus tidur sama dia. Ngapain kamu bisa tidur sendiri pulang nggak ada beban, nggak ada ketakutan, nggak ada emosi. Ya kamu perlu untuk tahu caranya supaya kamu bisa benar-benar terbebaskan gitu loh. Jangan sampai anjing gilanya nih terus ngegilain di sebelah gitu kan. Kalau bisa dibuang, dihilangin kan kamu bisa kembali bahagia gitu. Betul, ya. Makanya konsepnya selalu kembalikan bahagiamu. Ngapain kamu harus pelihara semua beban-beban ini gitu kan. Iya, so thank you banget loh Ciwen ini banyak diskusi yang menarik gitu kan. Jadi ketika kita beresin semuanya, hawa surga bisa kita rasain, ada banyak hal baik yang bisa kita datengin. Ya apalagi sih yang kita pengen gitu. Hidup kan ya maunya ya kalau kita bisa happy kenapa enggak? Gitu. Iya, tapi saya lebih bersyukur ya bisa ketemu Coach Rio. Thank you Ciwen. Benar-benar kayak perpanjangan tangan Tuhan buat saya yang itu benar-benar seperti sebuah miracle ya. Itu luar biasa banget yang Coach Rio tadi bilang. Pada saat kita udah waktu aku cuman menerima gitu aja itu kayak enggak, hati saya enggak setenang sekarang gitu. Setelah beban emosi yang udah terbuang itu benar-benar bisa nerima gitu loh. Ya udah, ya emang begitu gitu ya, udah kayak udah terjadi ya udah. Iya. Lebih pokoknya gimana ya, gue nggak bisa ngomong. Santai banget. Santai banget. Jadi oh ya udah Tuhan bekerjalah, maunya gimana ya gue mau nunggu, nggak apa-apa gitu ya kan. Maksudnya percaya aja, jadi lebih bener-bener dari hati gitu loh. Kalau dulu kan mikirnya gimana ya caranya percaya gitu, itu susah banget sih. Dan doanya mengeluh terus pasti. Ya kan kalau orang sakit kan doanya ngeluh terus, Tuhan kenapa sih gue harus hidupnya begini, Tuhan kapan sih gue disembuhin gitu. Isinya keluhan.
lama-lama Tuhannya capek juga. Tiap hari orang ngeluh gitu Iya kan. benar. Nah, jadi beresin dulu. Ketika diberesin ya lama-lama kita ya akan, bukan lama-lama ya, begitu beres ya udah kita akan bersyukur dengan sendirinya. Benar. Nah, ketika bersyukur sendirinya kita akan sangat happy gitu ya. Jadi kayak bawa apa-apa santai dan akhirnya kita ujungnya sebenarnya kembali ke Tuhan lagi. Jadi banyak orang yang menggunakan istilah lu nggak mengandalkan Tuhan. Menurutku itu sangat salah. Salah. Ya kan? Karena justru ketika kita beresin kita ya Tuhan kasih instrumen-instrumen itu kan. Balik lagi. Kalau ada yang ngomong kayak gitu bilang ya udah lu lahiran sendiri lah gitu. Ya kan, kalau dia laki-laki ya besok istri lu yang lahiran suruh lahiran sendiri lah. Kecuali emang sebatang kara ya. Jomblo. Nah jadi balik lagi semuanya instrumen yang Tuhan kasih untuk bantu kita. Nah kalau kita udah dibantu udah selesai ya udah kita udah happy ya udah kita nggak doa mengeluh lagi, malah kita justru bisa lebih dekat sama Tuhan, merasakan syukur, merasakan benar-benar bersyukurnya tuh dari hati yang memang karena kamu bersyukur. Benar. Beda banget sama dulu. Beda. Luar Yes. biasa. Dan jadi ya benar-benar selaras gitu. Kamu mau ibadah pun ibadah kamu benar-benar nggak terganggu lagi sama beban Betul. emosi. Jadi balik lagi kalau banyak orang punya beban emosi diselesaikan dengan cara beribadah. Bagus gak? Bagus banget. Bagus. Tapi kalau misalkan sampai kamu udah coba itu dan masih terganggu terus, jangan-jangan bukan ibadah kamu sebenarnya. Jadi dulu tuh selalu aku berpikir kok Tuhan doaku kayak nggak terjawabkan. Kenapa aku selalu udah berdoa banyak banget, udah ibaratnya puji-pujian dan sambil naik motor tuh cewek ini tutup helm sambil nangis gitu, ya kan sambil nyanyi gitu. Tapi selalu ngerasa kayaknya kok berat banget, susah banget gitu. Kayak doa aku tuh nggak pernah kejawab. Padahal kan aku juga baik, bukannya aku yang jadi anak yang jahat gitu. Itu yang selalu aku pertanyakan dalam hati. Gue udah lakukan apa yang Tuhan kasih. Mau, Ya ya. apa sih yang Tuhan mau? Kenapa kok apa yang salah sama gue lagi sih? Banyak yang teman-teman gue yang lebih brengsek kayaknya hidup mereka lebih bahagia Ya, gitu. bener. Ya tapi kenapa harus aku gitu loh? Itu yang selalu aku tanyakan di kepala aku gitu. Udah lakukan yang terbaik tapi nggak pernah doanya terjawab. Nah bisa jadi kita yang cancel sendiri karena kita punya beban ini. Nah beban ini dibuang, once dia hilang, beres selesai, ibadah kamu akan oke banget. Kamu akan santai banget, jalanin apa-apa tuh akan lebih enak. Kamu bisa bersyukur dari hal-hal yang terkecil sekalipun, you can be happy. Nah jadi kalau kamu pengen benar-benar bahagia, deket sama Tuhan kamu, beresin deh diri kamu dulu sendiri. Ya kan? Mungkin itu akan bantu kamu ke level yang gak pernah kamu rasain sebelumnya. Beberapa teman juga bilang ngelihat saya lebih happy sekarang, lebih kayak apa adanya gitu. Jadi kalau ketawa juga udah bener-bener lepas gitu. Jadi nggak kayak dulu yang ketawa karena mungkin sungkan aja ya. Iya kan, kita kan ketemu banyak orang terus kita sana ketawa, gue ya ketawa tapi hatinya nggak ketawa gitu. Tapi kalau ini udah bener-bener ya udah bahagia, jadi tulus gitu loh. Itu yang Dari dalam hati benar-benar enak ya. Ya, enak. Ngomong-ngomong tulus berarti ingat tadi ya teman-teman, salah satu jangan sampai semua orang mau dibantuin. Nah, itu sampai bisa dimanfaatin. Karena itu ada strukturnya juga ya, kalau kamu termasuk kayak saya yang dulu harus ngebantuin orang terus-menerus, begitu ada orang minta bantuan kayaknya kalau nggak bantuin tuh kayaknya nyangkut banget gitu, kayak ada yang salah, terus kamu kepikiran terus kayak nggak bisa tidur. Nah itu biasa ada traumatic patternnya dalam sistem yang bikin kamu jadi structure-nya kesana. Nah itu perlu di-adjust supaya apa, nggak masuk di mode dimanfaatkan sama orang lain. Baik lagi, bukannya dibantuin itu nggak bagus, ya tapi itu boleh banget buat kamu rapihin dikit supaya kamu bisa benar-benar tahu mana yang orang yang benar-benar perlu dibantu, mana orang yang dibantu ini memang cuman buat memanfaatkan, atau mana yang memang membantu tapi dia juga akan kedepannya akan bikin kesulitan yang lain gitu. Atau kamu just adjust mana yang kamu bisa bantu dan itu tidak menyulitkan kamu dan tetap kamu bisa bertumbuh. Nah karena banyak orang yang di kita ini diajarin untuk membantu, bahkan membantu paling noble, paling mulia adalah saat seseorang kesusahan. Semakin kamu susah, kayaknya kalau membantu itu semakin baik. Nah akhirnya banyak orang yang membantu dalam kesusahan, akhirnya bikin mereka tambah susah. Ya jadi kalau misalkan hal yang seperti ini kamu nggak adjusting, itu bahaya juga. Karena balik lagi, banyak orang yang kayak datang ke saya, mereka klien-klien itu sharing bahwa orang tuanya sering bantuin orang, sampai hidup keluarganya pun kesusahan. Nah itu nggak ideal juga. Jadi kamu harus fokus, selalu ada lingkarnya. Bantu yang pertama lingkar diri sendiri dulu, kamu harus kuatin. Setelah lingkar diri sendiri kamu bantu, baru lingkar keluarga kamu. Ketika keluarga kamu udah kamu bantu, baru kamu
bantu ke yang lain keluar lagi gitu. Jadi jangan sampai kamu nge-bypass ini, belum beres yang di depan sini, tapi kamu udah nyebar terus gitu. Nah itu juga jadi nggak ideal nanti akhirnya. Nah jadi semuanya steppingnya ini harus kamu lakukan dengan baik dan juga harus terukur supaya apa? Jadi nggak secara berlebihan kamu membantunya, akhirnya malah jadi bikin structure kamu berantakan, mempengaruhi keluarga kamu berantakan, akhirnya mempengaruhi jangka panjang untuk kamu bantu orang lain lagi. Jadi di sini bukannya saya menyarankan untuk kamu nggak bantuin orang, tapi kamu adjust supaya apa? Suatu saat ketika kamu makin lama makin growing, makin bertumbuh, kamu akan bisa bantu lebih banyak orang. Nah jadi, tapi kalau sekarang kamu misalkan lagi dalam kesulitan, jangan sombong. Ya, kalau yang dikatakan sama Pak Jamil Asal ini, dulu guru saya salah satunya, dia bilang gitu, jangan sombong dulu deh kalau kamu masih lagi butuh banyak hal, jangan sok-sokan bantuin orang dulu. Ya kan, sok-sokan bantuin orang dulu, akhirnya kamu juga jatuh, dia juga cuman ketolong sebentar. Ya saya ingat banget waktu dulu ada yang bilang, kalau kamu kasih makan dia nih hari ini, bentar lagi dia udah kelaparan lagi gitu kan. Karena kalau emang orangnya nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas, kamu kasih ikan, besok dia udah lapar lagi, dia harus cari makan lagi. Kalau kamu bisa ngegedein diri kamu, ya suatu saat kamu bisa bantu mereka buat mungkin pancingnya, kamu bisa bantu mereka jalanya, mungkin kamu bisa bikin kapalnya. Sekarang kamu ajarin bisnisnya, gimana cara bisnis kapal tongkang gitu lama-lama. Ya kan? Atau kapal nelayan gitu misalnya dari awal. Jadi bisa banyak hal yang nanti kamu akan kreasikan di masa yang akan datang. Dengan apa? Dengan di masa sekarang kamu bangun diri kamu dulu sendiri. Nanti ketika kamu udah mulai ngebangun, ya bukannya berarti sambil ngebangun kamu nggak bantuin, tapi di level yang cukup lah. Kan sudah ditentukan sama keyakinan kamu masing-masing. Ada yang mungkin 10%, ada yang 3%, ada yang persentasenya mungkin beda lagi. Nah kamu atur aja semuanya sesuai dengan yang sudah Tuhan minta gitu. Lakukan di situ dulu sampai nanti suatu titik di saat kamu merasa semua kebutuhan kamu udah cukup, kamu juga udah cukup sejahtera, keluarga kamu udah oke, kamu bisa lebih diperbanyak lagi buat bantuin. Karena jumlahnya persentase kamu di saat kamu kecil sama persentase di saat kamu udah besar, pasti jumlahnya akan sangat berbeda. Jadi jangan berhenti untuk nolongin banyak orang, ya tapi di-adjust supaya nggak dimanfaatkan. Kayak gitu. Ketawa aja. Ketawa gue sekarang. Ya, semoga yang memanfaatkan juga bisa sadar diri juga. Itu yang paling penting. Iya. Kalau di antara kamu ada yang memang juga kayak saya dulu, karena saya dulu sempet senang jadi orang yang memanfaatkan orang lain waktu gitu. saya masih kecil. Iya. Karena jadi ada background ya. Ada backgroundnya, ada strukturnya. Jadi dulu aku sering dibantuin sama temen, karena sering dibantuin tuh lama-lama keenakan jadi minta. Jadi ada yang akhirnya datang itu senang memanfaatkan orang lain tanpa aku sadarin. Jadi patternnya itu unconsciously aku ternyata kayak gitu. Sampai kalau sekarang aku nge-reflect back, gila ya zaman dulu gue kayak si ini, gue minta tolong ini. Kalau dulu tuh aku merasa itu wajar. Karena aku sendiri nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya berlebihan gitu. Terus sadarnya gimana tuh? Sadarnya ya ketika sekarang kan banyak dirilis segala macam, jadi banyak ngerti gitu. Kalau gitu dulu kan kayak nggak punya wisdomnya gitu, kayak anak kecil nggak tahu itu salah. Ya udah berasa biasa aja ya. Jadi kayak itu memang apa ya, kayak my rights, kayak emang hakku gitu untuk dikasih atau dapetin itu. Jadi aku nggak merasa itu salah buat gue minta, karena gue selalu minta dikasih. Nah tapi ternyata ya kayak gitu memanfaatkan orang lain kan, itu kan dulu nggak ngerti konsep itu secara mendalam. Karena dulu aku memang mungkin apa ya, kurang lengkap dapetin itunya. Kayak waktu kecil pun aku sempet nggak ngerti tata krama. Aku inget banget papaku marahin aku gara-gara waktu itu datang ke rumah salah satu klien bisnis, bukan bisnis ya, dia kan ngajar ya. Jadi dia ngajar bahasa Indonesia buat expat gitu. Nah dia waktu itu lagi ngajar anaknya yang remaja gitu. Terus tiba-tiba si papanya ini pulang. Jadi kan mereka di wealthy family gitu ya. Nah si papanya pulang ini, terus aku lagi sibuk main kan. Aku main aja, nggak nyapa sama sekali. Iya. Kenapa? Karena aku nggak ngerti konsep nyapa orang, kayak ya om, halo om gitu. Nggak ngerti sama sekali. Jadi aku sibuk sendiri main, kayak punya duniaku sendiri gitu kan. Papaku ngeliat itu marah gitu. Terus di motor tuh diomelin, kamu nih bikin papi malu gini kayak kamu nggak tahu tata krama gini. Emang nggak tahu Pi. Iya. Nah
jadi kadang-kadang emang ada structure kayak gitu yang kita nggak ngerti apa-apa. Iya, iya. Yang kita perlu memang ya sambil kita sharing belajar, makin lebih bijaksana, makin tahu. Nah jadi di subscribe juga nih channelnya, siapa tahu bisa bantu ya. Nanti mungkin aku akan undang teman-teman yang lain juga. Hari ini Ciweni bisa sharing pengalamannya. Buat aku thank you banget Ciweni. Sama-sama, saya juga. Iya, aku senang banget ngelihat transisinya dan doaku dari sini lebih happy lagi. Dan ya sesuai yang tadi Ciweni bilang ya, biar bisa banyak orang yang lebih bahagia juga. Benar, ya kayak lebih gitu. punya kesadaran lah ya. Betul, itu Nggak penting. usah malu buat untuk minta bantuan, gitu. Ya. Karena kalau enggak ya repot banget gitu kan. Karena semakin ditumpuk, Ya makin lama makin banyak. semakin banyak ya. Kayak akhirnya saya kan ditumpuk, jadinya malah depresi, tiba-tiba anxiety yang nggak pernah kepikir gitu. Sampai nempel di setir mobil loh nanti loh. Itu masih ada loh bekasnya di mobil. Iya. Waduh. Mobilnya tabrakin. Iya bener. Oke deh. Thank you banget Ciweni. Iya, Nggak makasih. kerasa nih udah 1 jam lebih. Mungkin kalau diterusin bablas gitu. Bablas nggak ada habisnya. Iya, tapi senang Oke. Bisa ngobrol, sharingnya juga makasih banget. Hopefully doaku Iya. dari sini lebih bahagia lagi ya. Iya. Thank you, sip teman-teman semua, dari case-nya Ciweni kita bisa belajar banyak. Hopefully kamu lebih dapat wisdomnya lagi dan bikin kamu bisa lebih happy. Dan jangan lupa buat rilis supaya beban emosinya gak ganggu kamu lagi. Oke, sip. Thank you Kembalikan Ciweni. bahagiamu. Iya, kembalikan bahagiamu. Mungkin itu boleh jadi closing statement-nya ya. So teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video yang lainnya dan kembalikan Bahagiamu. Oke.